Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil RPP yang telah kami buat. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri Dian Susanti dan ditemani dengan rekan saya Okta Triona dan Ersha Kamelia. Untuk tema RPP yang kami presentasikan kali ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di kelas 3 atau kelas rendah. Yang pertama ada kompetensi ID. Yang pertama atau A ada kompetensi diri. Ada 4 poin. K1-nya menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. K12 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam interaksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. K13 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Dan K14 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang etis, dalam gerakan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Dan yang kedua ada kompetensi dasar. Yang pertama dari bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya yang pertama, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep dan ciri-ciri, kebutuhan, makanan, dan tempat tinggal. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Indikatornya mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan umbi. Dan yang kedua, menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, seperti kebutuhan makanan dan kebutuhan tempat tinggal. Pertumbuhan dan perkembangan. Indikatornya, menuliskan pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan umbi-umbian. Dan yang kedua, ada dari PPKN. Ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indikatornya, memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang kedua, menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Indikatornya, melakukan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang ketiga, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang berindikator, menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang keempat, menyajikan bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Indikatornya, menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang ketiga dari PJOK. Ada 2 aspek. Yang pertama, kompetensi dasarnya, memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Yang indikatornya, menjelaskan prosedur kombinasi gerak lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan benar. Yang kedua,
Mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Yang indikatornya mempraktikkan prosedur kombinasi gerak lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu. Itu tadi 3 aspek dari kompetensi dasar. Dan poin C, ada tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini ada 8 poin. Yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan umbi-umbian dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menulis pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuh-tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat melakukan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan baik. Yang kelima, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan dilakukan di sekolah dengan benar. Yang ketujuh, setelah mengamati, contoh siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan benar. Dan 8 atau yang terakhir, setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerak lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan percaya diri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi RPP tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. D. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran terbagi menjadi 4, yaitu 1. Menjelaskan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. 2. Menyebutkan berbagai jenis umbi. Yang ketiga, bermain lari dan lompat. Dan yang keempat, menciptakan pengalaman kerjasama. Pendekatan model dan metode pembelajaran. Di sini pendekatan pembelajaran kita menggunakan sistem metode saintifik. Kemudian model pembelajaran kita menggunakan conceptual teaching learning. Selanjutnya metode pembelajaran kita menggunakan brainstorming. Dan teknik pembelajaran menggunakan 4 metode, yaitu pertama, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Selanjutnya media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media atau alat yang kita gunakan adalah sejenis umbi-umbian seperti batang singkong atau bambu. Kemudian bahan yang kita gunakan adalah umbi-umbian, batang singkong atau bambu, dan lembar siswa. Sumber belajar yang kita gunakan 2 buku pembelajaran. Pertama, buku pedoman guru tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3. Dan 2 buku yang kita gunakan adalah buku siswa pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3. Dan selanjutnya D, penguatan pendidikan karakter. Di sini kita menggunakan 5 metode. Yang pertama, metode religius, yang kedua nasionalisme, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang terakhir integritas. Baiklah, saya akan menyampaikan poin H. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang pertama, pendahuluan, terdiri dari 1 sampai 7 poin. 1. Mengucapkan salam, mengkoordinasikan kelas, mengabsen siswa. Yang kedua, mengajak siswa berdoa religius. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, nasionalis. Yang keempat, menginformasikan tema dan subtema yang akan dipelajari. Yang kelima, guru mengonfirmasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
orientasi. Yang keenam, guru menunjukkan makanan hasil olahan yang berasal dari umbi-umbian dan mengajukan beberapa pertanyaan seperti, ada yang tahu nama makanan yang ibu bawa? Atau coba tebak makanan hasil olahan apa ini? Yang ketujuh, siswa menjawab pertanyaan tentang nama, rasa, dan makanan yang berasal dari umbi-umbian. Pada kegiatan ini, kami memberi waktu selama 20 menit. Kegiatan yang kedua yaitu inti. Kegiatan inti ini terdiri dari 1 sampai 14 kegiatan. Yang pertama, guru menunjukkan berbagai jenis umbi-umbian. Yang kedua, siswa mengamati berbagai umbi lalu membandingkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, siswa menulis hasil perbandingan di tempat yang disediakan. Critical think and problem solving. Yang keempat, siswa mengamati bawang merah lalu memotong dan membuka lapisan bawang merah. Yang kelima, siswa mendiskusikan untuk menyimpulkan bawang merah disebut umbi lapis. Yang keenam, peserta didik membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Yang ketujuh, kelompok diajak membaca teks bacaan bersama anggota kelompoknya, mengumpulkan informasi. Yang kedelapan, peserta didik mendengarkan penjelasan dari pendidik tentang cara menemukan ide pokok dari suatu teks bacaan. Yang kesembilan, peserta didik dibimbing untuk menemukan ide pokok dari teks bacaan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan umbi tersebut. Yang kesepuluh, peserta didik menulis hal penting dari teks bacaan tersebut pada lampiran yang telah disediakan. Yang kesebelas, secara berkelompok, siswa akan melakukan sebuah permainan dengan menggunakan batang pohon singkong sebagai alat ukurnya. Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. A. Siapkan garis batas sebagai garis awal lompatan. Yang B. Siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. C. Siswa mulai mengambil ancang-ancang. D. Siswa berlari sampai garis batas lompatan. E. Siswa mulai lompat pada garis tersebut. F. Beri tanda pada batas lompatan siswa. G. Ukurlah jarak lompatan siswa menggunakan bahan pohon. 12. Amati siswa yang paling jauh lompatannya. Yang ke-13, siswa mengamati gambar Siti yang sedang bekerja sama membuat getuk. Saat bekerja, mereka membagi tugas dengan merata, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dalam waktu yang lebih singkat. Critical think and problem solving. 14. Siswa menulis pengalaman kerja dengan teman pada tempat yang disediakan. Pada kegiatan inti ini, kami memberi waktu selama 210 menit. Kegiatan selanjutnya yaitu penutup. Pada kegiatan ini terdiri dari 1 sampai 3 poin. Yang pertama, guru dan siswa melakukan refreshing mengenai kegiatan pembelajaran dengan melakukan pertanyaan sebagai berikut. A. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? B. Bagaimana perasaan setelah bermain lompat jauh? C. Apa kegiatan yang paling disukai? D. Informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut? E. Bagaimana cara siswa mendapatkan informasi tersebut? Yang kedua, bimbing siswa membuat kesimpulan terkait materi yang telah dipelajari. Ketiga, mengajak siswa berdoa dan mengakhiri pembelajaran. Pada kegiatan penutup ini, kami memberi waktu selama 15 menit. Yang I, penilaian. Penilaian terdiri dari 3. Yang pertama, penilaian sikap. A. Teknik non-tes. B. Bentuk instrumennya lembaran, observasi atau lampiran. C. Waktu pelaksanaannya selama proses pembelajaran. Penilaian yang bagian kedua yaitu penilaian pengetahuan. Tekniknya yaitu tes, bentuk instrumennya esai, terlampir, waktu pelaksanaannya kegiatan inti pembelajaran. Penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Tekniknya untuk kerja,
Bentuk instrumennya lembaran penilaian untuk kerja, waktu pelaksanaannya selama proses pembelajaran. J. Remedial dan penggayaan. Remedial 1. Guru memberikan bimbingan bagi siswa yang belum mampu mencari dan menulis persamaan serta perbedaan umbi-umbian. 2. Guru membimbing siswa yang belum mampu melakukan gerakan kombinasi lari dan lompat dengan benar. Yang ketiga, guru memberikan bimbingan bagi siswa yang belum mampu memberikan pengalaman bekerja sama dengan teman-temannya dan menyebutkan kegiatan kerjasama yang mencerminkan makna persatu dalam keberagaman di sekolah. Penggayaan 1. Guru meminta siswa melakukan latihan membaca dan menulis persamaan dan perbedaan tumbuhan umbi-umbian. 2. Guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu melakukan gerakan kombinasi lari dan lompat. Yang ketiga, guru memberikan soal lanjutan bagi siswa yang telah mampu menceritakan pengalaman dan dengan menyebut manfaat dan kegiatan kerja sama yang mencerminkan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Cukup sekian hasil presentasi kami. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.